Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk panggilan Tuhan yang mulia pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan Tuhan. Bentuk kami, jadikan kami untuk boleh mengerti, sehingga boleh kami kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk boleh datang kembali bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Satu tema yang baik untuk kita renungkan, bermegah dalam salib. Berapa waktu kita sudah banyak bicara tentang salib. Karena kita tahu bahwa salib ada jalan untuk menuju karya keselamatan Tuhan. Nah di hari ini kita mau belajar bermegah dalam salib. Nah hal yang menarik kita akan sama-sama pelajari di dalam Galatia. Kita buka Alkitab kita di Galatia. Pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka menyunatkan diri nya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang salib, tentu kita akan memiliki banyak perspektif. Tapi yang satu yang jelas kita pahami bahwa salib adalah jalan di mana Tuhan itu berkarya untuk memberikan karya penebusannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit banyak hari ini kita atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya memahami bahwa salib itu adalah simbol. Ya, kerap kali memang dijadikan perhiasan ya di dalam perlengkapan-perlengkapan atau atribut-atribut gerejawi. Salib adalah simbol daripada karya penebusan Kristus. Tetapi banyak orang juga yang bermegah dalam salib, tetapi salah memahami kemegahannya itu. Karena kemegahannya banyak kali bukan ditonjolkan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Ada banyak contohnya Bapak Ibu Saudara. Salah satunya ada yang menjadikan salib itu sebagai jimat keberuntungan. Ya, lewat salib ini pasti Tuhan berkati aku, Tuhan pasti tolong aku, pasti gitu. Ternyata hadapi masalah, salib ini ternyata hendak menolong aku. Itu menunjukkan bahwa salib digambarkan, dilambangkan, dimegahkan karena dia menonjolkan salib itu sebagai jimat
Bapak Ibu. Bukan sebagai pemahaman dia bahwa Kristus telah mati dan bangkit, memberi karya keselamatan. Bukan itu. Ada juga yang menjadikan salib itu berpikir dia bahwa selama mereka pakai simbol salib, oh ya, aku orang Kristen dan aku pasti selamat. Ya, pasti. Karena aku percaya Yesus. Makanya aku buat dosa tidak masalah. Karena pasti selamat. Ada yang menjadikan itu juga sebagai benteng atau tameng dia. Untuk dia dapat berkompromi dengan dosa. Jadi seenaknya berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat realita ada banyak orang-orang yang gagal paham memahami bermegah dalam salib. Padahal dalam bagian ini Paulus sendiri itu mau ngomong kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia ini mereka adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai etnis, Bapak Ibu Saudara. Secara khusus memang orang asli dari situ, suku asli di situ, orang Galia. Ada orang-orang Yahudi, orang diaspora, orang-orang Kristen Yahudi. Ada orang-orang Yunani, orang-orang yang dari golongan orang-orang Romawi, bangsa Romawi. Mereka yang lahir dari orang-orang itu dan tinggal di Galatia. Mereka terdiri dari berbagai etnis golongan. Tapi yang menjadi masalah di sini, Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah di sini? Masalahnya ternyata di sini dari ketiga orang-orang ini, masalah yang terjadi di dalam gereja itu adalah gagal paham, Bapak Ibu Saudara. Karena gagal paham tentang salib Yesus. Jadi masih ada orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi diaspora, ya orang-orang Kristen Yahudi hari itu yang mereka masih memegang teguh akan hukum Taurat, hukum Musa, adat istiadatnya, sunat, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tidak boleh. Makan yang hewan yang masih beraturan sesuai dengan hukum Taurat. Mereka masih pegang itu. Tapi orang-orang yang bukan dari asli orang Yahudi, mereka tidak lakukan itu. Apalagi orang-orang suku asli Galia ini. Tapi di sini ternyata orang-orang Yahudi mereka sangat menonjol di gereja ini. Sehingga mereka itu memberikan sebuah pemahaman lagi bahwa kalau kamu mau selamat, kamu harus juga disunat gitu. Ya kira-kira gambarannya begitu. Kalau kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, kamu juga harus menjalankan sunat. Kamu harus juga hidup sesuai dengan hukum yang ada di Yahudi. Sesuai dengan adat istiadat kami. Kalau enggak, kamu enggak akan hidup dalam keselamatan Tuhan kita. Jadi inilah yang Paulus itu marah-marah. Kenapa? Padahal ini adalah isu yang lama udah selesai. Tapi orang-orang Yahudi diaspora ini masih lagi mau tetap melakukan itu. Dan masih ada yang gagal paham tentang konsep keselamatan yang hanya melalui salib Yesus itu. Karya penebusannya yang diberi cuma-cuma. Masih ada yang gagal paham. Sehingga Paulus memberi nasihat kepada mereka di dalam bagian ini. Makanya kita lihat ada polemik di sini. Di mana ada orang-orang Yahudi yang masih punya pemahaman konsep dengan tradisi mereka. Yang kekeh, yang kuku, yang maksudnya sangat saklek sekali dengan tradisi mereka. Dan mereka pun akhirnya mempunyai semacam golongan-golongan. Ya kamu orang Yunani, kan saya orang Yahudi, dan kamu orang ahli suku sini, kita berbeda. Tapi kita satu gereja. Dan kalian kalau mau masuk dalam golongan ini, ya harus ikut kami. Sehingga itu menjadi ajang bagi orang-orang Yahudi bukan untuk menunjukkan jalan atau menunjukkan pengajaran yang benar tentang Kristus. Tapi justru mau memakai itu sebagai ajang untuk mereka meninggikan diri. Makanya Paulus ngomong, Bapak Ibu Saudara, huruf yang besar di situ tuh Paulus tuh bukan mau menunjukkan apa makna di baliknya itu, enggak. Tapi sederhananya Paulus itu nulis huruf besar itu artinya sebagai tanda dia itu mau menekankan kembali. Udah berapa banyak pengajaran yang kuajar, betapa besar-besarnya huruf-huruf itu yang sudah kutulis dengan tanganku sendiri. Itu mau menunjukkan bahwa maksud tujuan Paulus tuh enggak pernah mengajarkan tentang keselamatan itu lewat taat hukum Taurat. Enggak. Paulus mau ngomong itu sebenarnya. Makanya di ayat 12 sampai 13 itu Paulus ngomong kalau mereka yang ngomong kalian mau selamat harus sunat, harus taat sama hukum Taurat.
Itu tujuannya ini motifnya. Mereka melakukannya itu demi apa? Mereka itu memaksakan supaya orang-orang jemaat-jemaat ini yang lain yang tidak sesuku dengan mereka itu mereka mau menghindari penganiayaan. Itu pertama, kata Paulus di situ. Mau menghindari penganiayaan daripada orang-orang yang percaya atau ikut Yesus. Mereka takut untuk dianiaya. Makanya mereka mencari cara lain supaya mereka bisa aman dan mereka dianggap masih bisa kompromi dengan Yesus yang memang punya standar kebenaran bahwa satu-satunya jalan keselamatan bukan lewat apapun selain lewat Yesus yang memberi dengan cuma-cuma, bukan lewat hukum Taurat dan lain sebagainya. Artinya ini motif mereka adalah supaya mereka itu, mereka ini ikut sunat, mereka ini ikut adat istiadat kita. Mereka bermegah kalau orang-orang Romawi atau orang-orang yang dari suku asli itu mereka ikut tradisinya. Gitu. Artinya mereka mau menjadikan gereja itu gereja mereka, bukan gereja Tuhan. Nah inilah yang menjadi masalahnya. Makanya Paulus bilang di situ mereka mau mencari kebanggaan dalam tanda lahiriah sebagai seorang Kristen, salib Yesus. Mereka pakai salib itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk memberi pengajaran yang benar, tapi untuk memberikan sebuah framing bahwa mereka ini saleh, bahwa mereka ini kudus, bahwa mereka ini taat. Artinya ada kesombongan di situ. Itu yang menjadi salah. Kemegahan yang demikianlah yang Paulus itu tentang di dalam dia memberikan nasihatnya ini. Sehingga Paulus di sini mau juga kembali tekankan di ayat yang ke-14 sampai 16 itu. Jadi salib, kata Paulus, dia mau menekankan bahwa salib Kristus itu hanya satu-satunya yang harus kita banggakan. Tapi bukan banggakan dengan cara yang bagaimana ini, atau dengan cara yang sama seperti tadi, bukan. Tapi di dalam bagian ini lebih paradoks, terbalik. Kita berbangga di dalamnya. Kenapa? Karena dunia telah disalibkan. Yesus pribadi yang mewakilkan kita, yang harusnya mati di kayu salib, yang harusnya kita mati semua karena dosa, tapi dia mewakilkan kita, memberi dirinya dengan cuma-cuma sebagai bentuk anugerahnya, sehingga setiap orang yang percayanya dapat keselamatan. Dan Paulus katakan, kembali lagi tekankan, bahwa dirinya pun sebagai anak Tuhan yang mengerjakan panggilannya turut menyalibkan diri. Menyalibkan diri dalam hal apa, Bapak Saudara? Dunia. Hal-hal yang sifatnya fana, seperti apa yang tadi dikatakan, jabatan, harta, juga nama kita ataupun sikap hidup kita yang dibanggakan untuk demi kita. Itu yang Paulus itu salibkan dalam dirinya. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dia membalikkan itu. Kemegahan kita itu bukan dari hal-hal apa yang kita punya, standar hidup kita, atau dari kekayaan kita, atau dari nama kita, bukan. Tapi kemegahan kita hanya ada pada karya keselamatan Yesus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita bermegah dalam keselamatan kita, tetapi dengan kita memandang bahwa itu pemberian Tuhan yang sangat-sangat istimewa bagi kita. Jadi kita memegahkannya bukan untuk diri kita yang diselamatkan, tapi untuk Dia yang memberikan keselamatan. Sehingga bermegah dalam salib berarti menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Itu yang Paulus mau bilang. Bukan lagi diri sendiri yang diutamakan. Paulus pun demikian. Dia mengatakan, aku pun turut disalibkan bagi dunia. Makanya kehendak Tuhan itu yang pasti, yang dia pegang di dalam dia mengerjakan panggilannya. Makanya saya bisa katakan di situ, bermegah dalam salib berarti menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Mungkin banyak hal yang membuat kita lengah sehingga fokus hidup kita tidak lagi sama Tuhan Yesus, kadang kepada diri kita atau kepada hal yang lain. Tapi di sini kita mau diingatkan bahwa ketika kita bermegah dalam salib Kristus, bukan lagi diri kita yang diutamakan. Jadi paradoksnya di sini, kita bermegah dalam salib Kristus bukan kita yang dimegahkan, tapi kita memegahkan Dia,
mengutamakan Dia. Karena kehendak Dia itu yang kita percaya, janji Dia memimpin hidup kita setiap hari. Itu yang Paulus mau katakan. Sehingga di bagian ini ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami. Bahwa bagaimana kita menjadikan salib Kristus sebagai satu-satunya kebanggaan dalam hidup kita. Pertama, Paulus mau bilang bahwa kita harus mati terhadap dunia dan hidup bagi Kristus. Artinya dia mau ingatkan kembali akan karya penebusan Yesus di kayu salib. Dan dia mau tekankan, bertobatlah. Bertobatlah. Dikatakan di situ, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus mengatakan bertobatlah. Karena salib itu apa, dia ingatkan kembali. Ya, ini ulang-ulang pasti Paulus sampaikan ke jemaat ini. Salib membawa pemisahan diri dari cara hidup dunia yang berorientasi pasti kepada egoisme diri, kepada dosa dan keinginan-keinginan lainnya. Tapi di sini Paulus ingatkan kita nggak lagi mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi. Kalau kita udah percaya Yesus, tapi dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup, kita bekerja memang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu betul, sangat perlu, sangat penting. Ingatlah bahwa apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk Tuhan. Sehingga disinilah Paulus itu mau ingatkan kembali bahwa teman-teman yang kukasihi, jemaatku yang kukasihi, ingatlah kembali bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan untuk kita yang harusnya mati karena dosa-dosa, tapi Dia gantikan kita. Sehingga kembalilah kepadanya, berfokuslah kepadanya. Jangan memegahkan diri dalam salib Yesus, tapi megahkanlah Dia yang tersalib itu. Dan jalankan panggilan kita untuk terus bergumul dalam hal kita pun mematikan keinginan-keinginan daging itu dan terus berfokus kepada Dia. Itu yang Paulus mau sampaikan. Sehingga juga kita bisa lihat Paulus katakan di ayat yang ke-15. Makanya dia di ayat 15 dia bilang sangat jelas di situ Bapak Ibu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada lagi artinya. Tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini Paulus kembalikan, tekankan identitas kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, kata Paulus berkhotbah kan. Kembali ingatlah bahwa bersunat atau tidak bersunat, kamu sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Jadi jangan lagi pusing ke sana. Jangan lagi menghambakan diri kepada dosa yang membuatmu untuk bermegah dalam kesombongan, dalam keinginan. Tapi bermegahlah dalam salib Kristus. Makanya di sini Paulus bilang, keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan lahiriah, tapi pada transformasi hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan orang yang bermegah dalam salib Kristus akan mengalami hidup yang dibaharui setiap hari. Itulah tandanya kalau kita bermegah dalam salib Kristus yang benar, dalam konsep pemahaman Kristen atau dalam ajaran teologi yang benar. Jadi bukan kita bermegah karena kita pakai itu dan orang lihat kita, dia Kristen, wah dia hebat. No, tapi Tuhanlah yang harus dimegahkan. Sehingga dalam bagian ini identitas baru sebagai seorang yang ditebus Tuhan, itulah yang menjadi sorotannya. Makanya di dalam ini Paulus katakan juga ayat 16, dan semua orang yang hidup menurut patokan ini akan menerima damai, sejahtera dan rahmat mereka dan Israel milik Allah. Jadi ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus sudah menasehati banyak jemaat ini untuk mereka kembali bertobat, jangan memegahkan diri atau jangan memakai salib Kristus untuk kepentingan diri, untuk bisa dilihat saleh dan lain sebagainya. No, jangan. Bertobat gitu. Ingatlah bahwa kamu ditebus dengan cara yang sangat-sangat hina bagi dunia, tapi mulia bagi Allah. Sehingga itu dia beri dengan cuma-cuma untukmu. Ingatlah itu, bahwa identitas barumu di dalam Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Ingatlah itu. Sehingga di sini janji yang Paulus juga nyatakan kepada jemaat Galatia, bahwa setiap kita yang benar-benar menghidupi janji Tuhan atau
perjalanan yang kita hidupi sesuai dengan ajaran yang disampaikan Tuhan melalui salib Yesus itu, ada damai, ada rahmat, atau ada anugerah setiap hari. Sebagai kita yang hari ini adalah Israel milik Allah. Itu janjinya, Bapak Saudara. Tapi tidak mungkin dalam hidup kita tidak mengalami masalah ya. Tidak mungkin dalam hidup kita tidak mengalami kekurangan. Tidak mungkin. Pasti ada. Tapi inilah janjinya. Bahwa pasti mereka sadar jemaat di situ. Kami lagi mau dalam posisi tidak oke nih. Karena sebagai orang Kristen hari itu mau dianiaya. Orang-orang Romawi tidak suka kalau kamu percaya Yesus dianiaya. Tapi disitulah janji yang Tuhan nyatakan lewat Paulus. Damai kamu akan dapatkan. Damai sejahtera akan kamu dapatkan. Anugerah Tuhan akan kamu alami sebagai Israel milik Allah. Dan itu yang menjadi bagian titik puncak Paulus sampaikan, bahwa Israel Allah di sini nih. Kalau saya coba cari maknanya dalam sesuai dengan ajaran yang Tuhan beri dalam teologi reform, di sini istilah ini sering ditafsirkan sebagai gereja. Sederhananya, Israel Allah hari ini ya, di zaman Perjanjian Baru dan sampai hari ini, itu adalah gereja, umat Allah yang sejati, yang tidak ditentukan dari keturunan biologis Abraham, tapi oleh iman kepada Yesus. Jadi artinya bahwa kita melihat kembali sebagai orang-orang yang telah ditebus. Tidak ada alasan kita untuk bermegah dalam hidup kita untuk diri kita. Tidak ada. Tapi kita bermegah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Paradoks sekali maksudnya, Ustaz ini. Kalau bilang kita bermegah dalam salib, tapi kita mengalami penderitaan. Bagaimana bermegah demikian? Bukannya orang bermegah itu dia harus punya dulu, dia punya ini dan itu, dia harus bermegah. Dia punya mobil yang mewah, mobil yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti juga mobil. Tapi bermegah dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. No, kita bermegah di dalam karya penebusan Yesus yang memberikan kita identitas baru sebagai anaknya. Dan kita melihat lagi bahwa bermegah dalam salib itu membawa damai sejahtera. Karena kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi kita bermegah dalam salib itu bukan karena apa yang kita punya, tapi apa yang Tuhan telah beri kepada kita melalui Yesus. Maka kebenaran itulah yang menjadi kemegahan kita. Banyak orang yang menghujat kita karena menyembah Tuhan yang ajarannya diubah-ubah. Banyak orang yang mengajarkan, banyak orang yang memframing kekristenan bahwa kamu menyembah Tuhan yang adalah manusia, kamu menyembah Tuhan yang mati terhina, kamu menyembah Tuhan yang adalah nabi palsu. Banyak orang memframing kita demikian, tapi kebenaran itu terus ada sampai hari ini dan tidak pernah pudar. Apakah itu bukti bahwa Kristus yang mati, Kristus yang bangkit itu adalah tidak benar? Karena itu kemegahan kita bukan dari apa yang kita punya sehingga kita bermegah sebagai orang Kristen, tidak. Tapi kita bermegah karena karya keselamatannya dan kebenaran yang Dia beri kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan kasih karunia Allah menyertai karena Tuhan tahu bahwa kita hidup sebagai orang Kristen itu nantinya tidak mudah. Makanya Dia punya janji untuk menyertai anak-anaknya berjalan, menghidupi hidupnya sebagai orang percaya. Pasti ada penderitaan, bukan? Tuhan memang tidak ngomong kamu akan lewat penderitaan lewat situ. Tapi lewat hidup murid-muridnya, lewat hidup rasul-rasul, lewat hidup orang-orang masa reformasi, Martin Luther, John Calvin, dan misionaris-misionaris lainnya. Penderitaan itu mereka alami, saudara. Tapi salib Kristus yang diberitakan itu tidak pudar. Dan itulah kemegahan yang benar-benar perlu kita nyatakan bagi dunia. Bukan kemegahan yang bagaimana-bagaimana. Kemegahan bahwa Dia mati dan bangkit menebus setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itulah yang perlu untuk dikumandangkan.
Tapi sedikit banyak kita memahami bahwa kemegahan itu bukan seperti itu. Sehingga hari ini kita diingatkan bahwa ada tanda-tanda penderitaan juga yang Paulus tunjukkan dalam hidupnya. Makanya dia bilang, tidak serta-merta janji itu diberikan bukan tanpa tujuan. Jadi janji itu bukan kata-kata manis yang diucapkan Tuhan. Tapi janji itu karena dia tahu ke depannya bagaimana murid-muridnya akan menghadapi situasi. Makanya di bagian ini bahwa dia berkata tanda-tanda penderitaan Kristus ada pada tubuhnya. Saya coba juga cari berbagai sumber yang menunjukkan makna tanda-tanda Kristus, penderitaan Kristus ini apa gitu. Tanda-tanda milik Kristus ada pada tubuhku. Paulus bilang di ayat 17 itu. Apa maksudnya? Saya coba memberikan gambaran bahwa penderitaan itu sebagai bukti kesetiaan kepada Kristus. Paulus memberi contoh dirinya yang punya tanda-tanda milik Kristus sebagai milik Kristus. Dia memberikan label dirinya adalah milik Kristus. Makanya ia memberi contoh dirinya. Dia telah menanggung banyak penderitaan karena Injil. Tanda-tanda milik Yesus yang disebutkan itu bisa merujuk luka-luka pada tubuhnya, bisa juga bekas cambukan karena dia orang Yahudi yang murtad dari Yahudi sehingga dia harus menerima hukuman Yahudi. Ada tanda cambukan yang harus dia miliki. Ada juga atau penderitaan fisik yang Tuhan taruh dalam tubuhnya, duri dalam dagingnya juga. Itu menjadikan penderitaan bagi dirinya yang dia alami, juga penganiayaan yang dialami. Kita tahu bahwa perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil di berbagai tempat itu beberapa kali dia mengalami kapal karam atau dijara atau dirampok, dan itu yang dialaminya ini adalah bukti bahwa bukan untuk diri dia kemegahan yang dia berikan contoh ini, tapi dia menunjukkan bahwa dirinya sebagai anak Tuhan memang tidak mudah, pasti menderita. Aku contohnya, begitu kata Paulus. Makanya dia bilang kepada jemaat itu, stop untuk memegahkan dirimu, meninggikan dirimu, tapi megahkanlah Kristus di dalam hidupmu, di dalam setiap perjalanan hidupmu. Bukan kita yang menerima peninggian itu, tapi Kristus saja. Dan itulah yang Paulus bilang. Sampai di ayat yang berikutnya, di situ Paulus ngomong apa Bapak Ibu? Dia ngomong bahwa dia capek gitu untuk dia juga salah satu stigma rohani. Ini salah satu juga tanda-tanda milik Yesus itu stigma dibandingkan dengan tanda kepemilikan yang biasa-biasa dia pakai ini sebagai gambaran begitu ya, stigmata gitu. Bahwa tanda-tanda milik Yesus itu bisa diartikan bahwa biasanya orang memberikan kepada budak atau prajurit sebagai bukti siapa tuan atau pemimpin mereka. Nah, Paulus pakai dirinya dalam gambaran ini bahwa Paulus menyatakan bahwa dia milik Kristus, bukan milik hukum Taurat atau milik siapapun, dia milik Kristus. Jadi tanda-tanda milik Kristus itu berarti Paulus memberikan label dirinya adalah milik Tuhan dengan adanya penderitaan yang alami. Dan juga kita lihat bahwa dia mengatakan jangan ada orang yang menyusahkan aku, sampai dia tuh capek Bapak Ibu Saudara di dalam menghadapi realita kehidupan bergereja pada saat itu. Dia capek gitu, berulang-ulang gitu diajarkan, janganlah ada lagi yang menyusahkan aku, katanya. Dia capek karena mereka selalu mau tergoda oleh ajaran-ajaran palsu. Makanya Paulus bilang situ, jangan ada lagi yang menyusahkan aku. Setelah dia selesai kasih nasihat, dia ngomong, mengeluh juga dia sama mereka. Dia memberikan sebuah penekanan keyakinan, jangan ada lagi yang menyusahkan aku. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia tidak mau lagi teman-teman, jemaat-jemaatku, kalian itu diperdebatkan atau dipersoalkan atau dikacaukan pikirannya supaya tersesat begitu. Karena ada hukum Taurat yang tadi mereka masih pegang, yang orang-orang Yahudi yang belum bertobat ini masih terus mendorong mereka supaya mereka ayo ikut sunat gitu. Ikut taat hukum Taurat, kalau tidak taat tidak akan selamat. Itu kan hukum Taurat. Tapi Paulus bilang, tidak usahlah kalian lagi ke situ. Tidak usahlah terus-terusan mau dikacaukan. Capek gitu. Kenapa kalau bahasa hari ini ya. Janganlah lagi menyusahkan aku. Karena apa? Paulus bilang, aku sudah lelah, aku sudah menderita bagi Injil. Sampai sebegitunya dia memberikan nasihat, tapi saudara. Sampai dia juga menyatakan ekspresi dia bahwa dia berjuang juga untuk
Injil itu bisa diberitakan meskipun banyak kelemahan. Artinya Paulus saat itu bukan memegahkan diri, Bapak Ibu Saudara, tapi dia memegahkan Kristus melalui dirinya. Itu hal yang tidak mudah, bukan? Seringkali yang kita tunjukkan bukan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap perjalanan kita, atau di dalam setiap insiden, atau di dalam setiap hal yang kita lalui. Kadang-kala tidak kita yang kita tonjolkan bukan Tuhan, kadang-kala diri kita. Tapi di sini Paulus sama sekali tidak menyombongkan diri. Dia menunjukkan bahwa dia memegahkan Kristus, tidak bermegah selain daripada salib Yesus. Nah, itulah yang menuntun dia sampai hari ini. Kita bisa diajar, kita bisa diberi pemahaman bahwa pengalaman dia dengan Tuhan itu memberi sebuah cara hidup yang luar biasa. Cara hidup yang luar biasa. Luar biasa tidak mudah ya, pasti. Tapi juga dia katakan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya janji yang terus mau menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan. Itu janji Tuhan dan itu yang dia pegang. Sehingga kita melihat Paulus tutup nasihatnya di ayat 18. Dia dengan doa berkat, dikatakan di ayat 18. Di ayat 18 itu, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Ini adalah merupakan sebuah penegasan kembali tentang kasih karunia Tuhan. Inilah hidup kita, identitas kita sebagai Kristen. Kamu adalah orang-orang yang telah diberikan anugerah dengan cuma-cuma. Itulah kita, orang percaya. Tapi Paulus kembali ingatkan, pasti di dalam menjalani hidup tidak akan mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Ada banyak juga godaan untuk kita memegahkan diri, menyombongkan diri. Tapi Paulus kembali ingatkan, kembali ingatlah salib Kristus. Bermegahlah dalam salibnya. Bermegahlah di dalam kebenaran yang diberikan kepada kita. Bahwa hanya lewat dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Sesederhana itu, tapi rumit untuk dijalankan. Rumit untuk kita bisa mengerti dengan baik. Kalau kita tidak pelan-pelan untuk berproses demi proses melalui hidup kita. Sehingga kita pun bisa dengan seksama, dengan yakin mengikut Yesus itu adalah satu perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menggambarkan bahwa perjalanan hidup kita itu juga kurang lebih seperti atlet ya. Seperti atlet ya. Tapi kadangkala seorang atlet ya, memang jati diri seorang atlet dia adalah pejuang yang terus berlatih dan berlatih. Tapi sampai satu titik kalau Tuhan izinkan dia untuk berhenti, kamu berhenti ya untuk berlari, menjadi seorang atlet. Udah banyak medali emas yang dipajang atas nama dia. Itu adalah kemegahan dia. Tapi dia tidak mengerti bahwa kemegahan itu adalah berasal daripada Tuhan. Sehingga itu menjadi kesombongan dalam dirinya. Mungkin hal yang demikian yang dialami ya, sebagai ilustrasi ya. Kalau ada demikian, kalau Tuhan izinkan untuk kita untuk jatuh, sampai dia tidak bisa lagi berdiri, sampai tidak bisa lagi dia berlari, dan divonis kamu tidak bisa lagi berlari, hilang kemegahan dia. Kenapa? Karena dia memegahkan dirinya dalam ya kesombongan dia atas apa yang dia capai. Bukan dia memegahkan apa yang dia dapatkan itu dalam salib Yesus, bukan di dalam karya Yesus yang memampukan dia, yang memberkati dia, yang menolong dia untuk bisa sampai di titik itu. Sehingga dia diizinkan untuk berhenti. Kacau. Hilang prestasi, hilang kemegahan, tidak lagi bisa menyombongkan diri. Tidak bisa lagi bermegah atas nama, atas gelar. Karena tadi dia hanya berfokus dirinya. Aku harus menang, aku harus punya nama, aku harus punya medali, aku harus punya prestasi ini biar bisa dilihat dunia. Bukan dia punya pemahaman bahwa ini adalah talenta Tuhan yang kasih dan aku mau beri untuk kemuliaan Tuhan. No, sehingga dia jatuh, kebanggaan diri hilang. Kadangkala demikian pula dalam setiap hidup kita. Sehingga hari ini kita diingatkan kembali akan beberapa hal penting, saudara. Pasti yang paling pertama dan utama, relevansi bagi kita. Kita diingatkan bahwa keselamatan itu
Hanya kita itu diberi oleh anugerah, bukan oleh usaha. Kadang-kala ini susah untuk kita implementasikan dalam hidup kita. Susah sekali. Karena kadang bermegah dalam diri itu lebih mudah daripada bermegah dalam salib Kristus. Sangat-sangat hal yang menjadi warning bagi kita. Makanya ini udah sering kita bahas, tapi kembali lagi diingatkan di sini, ditekankan lagi. Dan kita juga diingatkan bahwa gereja adalah umat perjanjian Allah. Kita adalah anak-anak Allah, umat perjanjiannya yang hidup dalam anugerah. Dan yang paling penting di sini juga kita diingatkan untuk berjuang dalam hidup kita taat sama Tuhan setiap hari, saudara. Itu yang jadi proses bagi gereja untuk menjalani hidupnya dalam memikul salibnya. Mengikut Kristus berarti menanggung penderitaan, tetapi juga hidup dalam tuntunan. Pasti menanggung penderitaan. Ada kuk yang kita pikul sebagai anak-anak Allah yang diberikan identitas baru. Tapi dalam hal ini juga Tuhan janji Dia akan tuntun kita dalam hikmat kasih karunia-Nya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menyerah. Hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Identitas diri kita bukan lagi milik kita. Tapi kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Dia yang telah menebus kita dari hidup kita melalui kayu salib. Makanya itu bermegahlah dalam salibnya. Dan biarlah setiap kita dikuatkan. Setiap tantangan, setiap luka, setiap air mata menjadi bagian dari pembentukan iman kita dalam proses perjalanan hidup kita. Saya kira tidak ada dari antara kita yang tidak meneteskan air mata mengikut Tuhan. Pasti ada. Sehingga jadikanlah itu proses kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Memang saya akui mengikut Tuhan tidak mudah. Dan mungkin barangkali dalam perjalanan hidup nanti akan alami hal yang serupa. Tapi hari ini kita diingatkan untuk tetap kuat. Karena salib yang kita pikul bukanlah tanda kekalahan, tapi melainkan jalan menuju kemuliaan bersamanya. Artinya bermegahlah dalam salib Kristus, sebab di dalamnya ada pertumbuhan, ada ketekunan, ada pengharapan, dan ada kemenangan sejati. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memampukan kita untuk menjalani hidup kita, memikul salib kita setiap hari, sampai ketika Kristus datang kembali. Dia berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-23. Hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita untuk terus setia mengikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan. Sulit bagi kami untuk memahami bermegah dalam salib Kristus. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kemegahan yang kami beri bukan untuk diri kami, tapi hanya untuk Tuhan saja. Kami bermegah untuk Kristus, bukan kami bermegah untuk diri kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalani hidup kami, untuk jadi saksi-Mu, memegahkan salib-Mu, sehingga banyak orang yang mengerti, banyak orang yang mengenal Engkau, sehingga mereka percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pujian.